Artis Onadio Leonardo ditangkap polisi dan dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan ganja. Sementara itu 2 pengedar narkoba digerebek polisi di Bekasi, Jawa Barat. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onadio dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio Leonardo kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Positifnya narkoba apa? Ya. Jenis apa? Positif narkoba? Untuk amfetamin, metafetamin, dan THC. Untuk istrinya kabarnya sudah dibebaskan? Ya, betul. Istrinya sudah kami kembalikan karena yang bersangkutan inisial BB setelah kami lakukan cek urin, yang bersangkutan tidak positif mengandung narkotika urinnya. Sebelumnya, polisi menangkap 3 orang, Onadio Leonardo dan RK yang positif narkoba. Sedangkan Baby Priscilia dipulangkan karena tidak terbukti narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim Satres Narkoba Polres Metro Bekasi membekuk 2 orang pengedar narkotika berinisial A dan R. Keduanya diamankan di lokasi yang berbeda. Tersangka A diamankan di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan tersangka R diamankan petugas di sebuah kosan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 60,49 gram dan narkotika jenis ganja kering seberat 1,2 kg siap edar, serta alat timbangan digital dan 4 telepon genggam. Modusnya, para tersangka mengedarkan barang haram tersebut melalui media sosial dan menaruh barang haram di titik lokasi yang sudah disepakati oleh para calon pembeli barang haram tersebut. Modus operandinya hampir sama, bahwa mereka tetap memperdagangkannya itu, mendapatkan barang itu dari Instagram @rd dan kemudian menjualnya menggunakan Instagram kembali. Atas perbuatannya, para pelaku terancam kurungan penjara maksimal 10 tahun dan atau hukuman mati. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Diri Junaidi melaporkan. Kayak asik swafoto dekat truk pengangkut oksigen cair yang bocor. Uap menyerupai kabut dari kebocoran itu memang unik, namun berpotensi bahaya. Truk pengangkut oksigen cair bocor di jalan lintas Cikampek, Kecamatan Torgambah, Labuan Batu, Sumatera Utara. Namun bukannya panik, warga justru heboh bersuah foto di pinggir jalan raya. Uap oksigen cair membuat asap putih tebal menyerupai kabut menyelimuti area tersebut. Warga berani mendekat karena ada tulisan di belakang truk yang menyebut asap yang keluar adalah oksigen. Fenomena ini pun viral di media sosial. Meski unik, warganet mengingatkan bahwa potensi reaksi kimia bila tidak ditangani dengan benar, oksigen cair bisa mempercepat pembakaran, panas, dan bisa mengganggu pernafasan jika terhirup. Kenapa ditutup bang jalanan? Ya udah, mau pakai pedasi nutup. Mau pakai pedasi, nutup. Lah ini mau lewat gimana? Oh lewat aja. Seperti inilah kesulitan pengendara sepeda motor yang hendak keluar gang sempit di Jalan Bulak Kramat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Warga harus turun dan mendorong sepeda motornya untuk bisa melanjutkan aktivitas. Warga protes kepada pemilik bangunan yang akan menutup jalan tersebut. Pasalnya gang selebar 1 meter itu berguna untuk memudahkan aktivitas warga keluar masuk kendaraan sepeda motor. Warga tak mengetahui adanya pembangunan rumah yang juga menutup akses jalan dengan pondasi. Tersiar kabar jalan tersebut akan dibangun lorong oleh pemilik rumah. Karena itu dulu sebenarnya mah itu udah dikasih jalan. Cuma tuh ini ngebangun sekarang. Jalan tetap sih jalan mah ada, cuma dia pakai pondasi bawahnya begitu. Cuma sering terjadi keributan udah berapa kali ya, udah 4 kali mah ini kali keributan. Begitu mulu, terutama dari pihak
yang punya tanah itu yang punya jalan. Seharusnya kan orang tuanya udah ngasih jalan. Cuma nggak di bawah, di atas materai maksudnya. Cuma ucapan doang. Warga berharap agar akses jalan tersebut tidak ditutup demi memudahkan warga beraktivitas. Viral kelompok penagih utang diduga akan menarik paksa kendaraan warga di depan sebuah minimarket di Bandung, Jawa Barat. Pemilik mobil merupakan seorang wanita yang hendak berbelanja. Video amatir warga merekam cekcok antara sejumlah pria yang diduga penagih utang dengan seorang perempuan di sebuah minimarket di Jalan Kebonjati, Kota Bandung, Jawa Barat. Kericuhan terjadi saat pemilik mobil hendak berbelanja, namun tiba-tiba didatangi sejumlah orang. Diduga mereka akan menarik paksa mobil perempuan itu. Tak berselang lama warga pun berdatangan, termasuk pengemudi ojek yang sedang mangkal di lokasi. Diduga panik karena banyak warga yang datang kelompok penagih utang itu akhirnya pergi. Ke dalam belanja, nggak lama ada yang datang dari belakang mobilnya itu. Saya kelihatan sih kayak dep kolektor, makanya saya tanya, "Bang, ada apa?" Ini mobil ini bermasalah, katanya plat nomornya palsu. Ya udah gitu, langsung aja yang pada datang, banyakan gitu, berapa motor lah banyak. Peristiwa ini menjadi perhatian publik lantaran aksi debt collector dinilai meresahkan dan sering menimbulkan ketegangan di ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika News melaporkan. Seorang residivis dan DPO curanmor ditangkap polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat melawan petugas dengan senjata tajam yang dibawanya. Penangkapan residivis dan DPO kasus curanmor di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan berlangsung tegang. Pelaku yang sudah terkepung berusaha melawan dengan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku inisial NR akhirnya menyerah setelah polisi beberapa kali melepaskan tembakan peringatan. Menurut polisi, NR selama ini dikenal sebagai pemain lama di dunia kejahatan jalanan. Pelaku dibawa ke Mapolres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ada 4 TKP dan beberapa TKP di Kabupaten Sumeneb dan Madura yang lainnya. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kebakaran hanguskan sebuah gudang pabrik tekstil di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara itu sebuah mobil terbakar memicu kemacetan arus lalu lintas di Bekasi. Kepulan asap hitam tebal membumbung saat gudang pabrik PT Maxtex Jaya Lestari terbakar di kawasan industri Cikancung, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga merembet ke seluruh bangunan gudang tekstil. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 12 unit mobil damkar dan 2 unit rescue ke lokasi. Sulitnya sumber air dan kencangnya angin membuat petugas kesulitan memadamkan api. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yohan Pangestu, iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan terbakar di flyover Rawa Panjang, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas pemadam langsung memadamkan api agar tak membesar. Sebelumnya mobil mengeluarkan asap disertai letupan api. Kebakaran diduga terjadi akibat bocornya selang bensin hingga membakar bagian depan mobil. Beruntung sopir berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan 30 menit dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Sementara arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani menuju Rawa Panjang sempat mengalami kemacetan saat proses pemadaman. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.